Keracunan makanan bergizi ganggu proses belajar di sejumlah sekolah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Komisi 3 DPR Republik Indonesia tegaskan komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Polda Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kota Kupang hadirkan pasar rakyat untuk tingkatkan UMKM serta jadi hiburan baru untuk warga Kupang. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Muruk. Berikut Timur Sepekan selengkapnya untuk Anda. Dampak keracunan program makan bergizi gratis di Kota Kupang masih terasa hingga saat ini. Sejumlah sekolah seperti SMP Negeri 5, SMP Negeri 8, dan beberapa sekolah lainnya terpaksa memulangkan siswa lebih awal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Program pemerintah yang dirancang untuk menunjang gizi siswa justru berujung gangguan kesehatan dan pendidikan. Keracunan yang diduga bersumber dari makanan bergizi gratis mengakibatkan puluhan siswa mengalami mual dan muntah. Akibatnya, beberapa sekolah di Kota Kupang terpaksa diliburkan atau memulangkan siswa lebih cepat. SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 8 Kota Kupang termasuk yang paling terdampak. Pihak sekolah mengaku terpaksa mengurangi jam belajar demi menjaga kesehatan siswa. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini makan gratis di SMP 5 dan SMP terbuka tidak berjalan sebagaimana biasanya. Oleh karena anak-anak kita pada saat apel pagi, mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan makan pagi atau makan gratis sesuai yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena kemarin mereka mendapat informasi bahwa di SMP Negeri 8 terjadi keracunan makanan. Sehingga dari berita itu, anak-anak kita mereka menolak untuk makan makanan gratis hari ini. Oleh karena itu saya selaku pimpinan sekolah menyampaikan permohonan maaf apabila hal ini cukup mengganggu, dan kami sudah melakukan tindakan untuk pencegahan jangan sampai ada anak-anak yang tidak makan pagi. Kami pulangkan mereka lebih awal dengan pertimbangan biar mereka nanti menikmati makan siangnya di rumah bersama dengan orang tua. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa kepala sekolah yang membatalkan makanan gratisnya, saya rasa itu tidak tepat. Karena pada saat apel pagi kita tanya di anak-anak langsung, dan anak-anak menjawab bahwa mereka tidak mau makan gratis hari ini. Penyesuaian jam belajar ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada penyerapan materi, terutama bagi siswa yang akan menghadapi ujian. Disdikbud Kota Kupang telah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memeriksa ulang standar keamanan dan pengawasan distribusi makanan di lapangan. Program makanan bergizi memang bertujuan mulia, namun jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati, maka kesehatan dan pendidikan siswa yang jadi taruhan. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Hingga Juli 2025, jumlah pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di luar negeri terus bertambah. Hingga Senin 28 Juli, tercatat sudah 83 jenazah tiba di Nusa Tenggara Timur. Tangis histeris keluarga pecah saat tenaga kerja Indonesia asal Malaka tiba di Bandara El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenazah ke-83 tersebut adalah Yanuarius Seran, usia 34 tahun, asal Kabupaten Malaka.
Berdasarkan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, Januarius meninggal pada 23 Juli 2025 karena penyakit jantung koroner di Hospital Raup, Pahang, Malaysia. Menurut Ketua Tim Kerja Pemberdayaan BP3MI Nusa Tenggara Timur, Ujang Agus Sugema, saat ini BP3MI hanya mengcover biaya pemulangan jenazah sampai di Kupang, sementara biaya transportasi dari Kupang ke kampung halaman ditanggung keluarga sepenuhnya. Jenazah langsung dijemput pihak keluarga dan diberangkatkan menuju Malaka. Hari ini kita ada kedatangan jenazah TNI, ini yang ke-83. Hari ini itu atas nama Januarius Seran, asal desa Naik Kekusa, Kecamatan Lemanen, Kabupaten Malaka. Untuk jenazah tiba dengan pesawat Garuda pukul 10.40 kurang lebih. Jadi sementara jenazah sudah tiba, masih menunggu ditarik dari pesawat. Jadi untuk penyebab kematian itu kalau di sini karena bahasa Inggris, jadi kurang lebih penyakit jantung koroner. Kurang lebih seperti itu untuk penyebab kematian. Untuk masa bekerja baru 8 bulan. Masa bekerja baru 8 bulan. Jadi untuk saat ini kami juga masih ada efisiensi anggaran, jadi untuk biaya yang kami tanggulangi hanya untuk biaya di kargo saja, sedangkan untuk biaya ambulans dari Kupang ke Malaka ke kampung itu dari pihak keluarga seperti itu. Suster Laurentina SDP, Koordinator Tim Kargo Bandara El Tari, mengatakan kedatangan jenazah PMI non-prosedural menjadi keprihatinan yang mendalam. Banyak dari mereka meninggal karena faktor ekonomi, pengetahuan yang minim, serta iming-iming gaji besar yang membuat mereka memilih jalur ilegal. Kami menghimbau pada masyarakat Nusa Tenggara Timur agar ketika bekerja ke luar negeri menurut aturan-aturan yang ada di negara kita dan juga negara penempatan. Memang tidak mudah. Orang seringkali mencari mudahnya. Mereka seringkali mencari instan tanpa proses-proses yang dilalui. Keuntungan dari tadi sudah dijelaskan bahwa keuntungan untuk bekerja secara resmi ketika ada persoalan itu akan dapat ditolong dengan mudah ya. Apalagi kalau ada data-data di sistem di BP2MI maupun di Naketran maupun di KBRI. Namun kalau orang-orang yang berjalan tanpa dokumen ini akan sangat menyulitkan kami baik pemerintah maupun sipil yang akan menolong ya. Banyak persoalan-persoalan pekerjaan migran. Memang semuanya ini berangkat dari ekonomi ya. Semuanya ekonomi. Tapi tidak serta-merta mereka pergi begitu saja, sehingga menyulitkan pihak-pihak yang akan menolong untuk persoalan ini. Ini yang menjadi catatan penting bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama yang ingin bekerja ke luar negeri maupun keluar daerah. Tetap harus ada surat-surat maupun aturan-aturan yang diikuti oleh para pekerja. Kasus kematian pekerja migran non-prosedural asal Nusa Tenggara Timur menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini tentang migrasi aman. Dibutuhkan peran semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat agar tidak ada lagi kisah duka yang pulang dalam peti. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan penerimaan pajak kendaraan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui tim pembina Samsat menggelar rapat koordinasi di Kota Kupang. Transformasi pelayanan publik berbasis digital terus digencarkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertempat di Hotel Kristal Kupang, tim pembina Samsat Provinsi Nusa Tenggara Timur
menggelar rapat koordinasi dengan tema Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan melalui Digitalisasi untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mendorong kemajuan daerah. Wagub menyampaikan bahwa optimalisasi pajak kendaraan bermotor bukan sekadar persoalan angka, tetapi bagian dari upaya mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya mengapresiasi tema rapat koordinasi tahun ini, yaitu transformasi pelayanan Samsat yang adaptif dan transparan melalui digitalisasi untuk pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar terwujud NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah komitmen dan visi besar kita bersama. Transformasi berarti kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Kita harus berani berubah, adaptif terhadap perkembangan zaman, keluar dari zona nyaman, dan terus berinovasi. Digitalisasi adalah kuncinya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efisien, dan yang terpenting transparan serta akuntabel. Rapat turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, Wadir Lantas Polda Nusa Tenggara Timur, dan Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari sinergi peningkatan pelayanan Samsat. Koordinasi itu yang pertama adalah mengevaluasi kembali hal-hal yang kita sudah sepakati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing di dalam kerja-kerja kita sehari-hari. Sehingga kita bisa mengetahui mungkin ada hal-hal yang masih kurang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kita diskusi bersama untuk bagaimana caranya mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua juga, kita akan merumuskan langkah-langkah apa yang akan kita ambil ke depan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kita di bidang kesamsatan. Ya. Jadi untuk tahun ini sesuai dengan tema daripada Rakor Samsat itu sendiri, ya teman-teman juga sudah ikuti. Yang pertama itu adalah transformasi digital, di mana kita harapkan semua transaksi yang terjadi itu bisa digitalisasi. Tujuannya untuk apa? Untuk kita meminimalisir hal-hal yang negatif, ya, yang terjadi, ya, di dalam kerja-kerja kita. Dan PT Jasa Raharja yang merupakan bagian dari sinergi Samsat terus berupaya dan berkomitmen untuk terus mendukung pembina Samsat Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Jasa Raharja turut serta juga mendukung program relaksasi pajak yang dicanangkan oleh Pak Gubernur dengan membebaskan denda pembayaran SWD KLLJ untuk tahun-tahun lalu, tahun sebelumnya. Sehingga untuk momen ini saya mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas atau program yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi NTT untuk melakukan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan di masyarakat. Digitalisasi diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kegiatan sosialisasi edaran gubernur oleh Dinas Perhubungan guna menertibkan angkutan pasar yang dilaksanakan di Terminal 0 Baki, Kabupaten Kupang.
Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan edaran gubernur terkait angkutan pasar untuk mengatur lalu lintas kegiatan angkutan pasar yang bertempat di Terminal Noel Baki, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini berjalan mulai dari tanggal 28 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2025. Kebijakan terkait dengan angkutan pasar dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatur angkutan dengan berat muatan barang dan jumlah muatan penumpang pada mobil bak terbuka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hanya diizinkan 5 orang dan barang pasar ditambah dengan pengemudi. Sosialisasikan surat edaran gubernur tentang penyelenggaraan angkutan pasar. Angkutan pasar ini mengatur mengenai kendaraan barang yang diberi kebijakan untuk mengangkut barang dari perdesaan ke pasar, termasuk pemiliknya. Ruang pengaturannya dari perdesaan menuju ke pasar, jika itu melewati satu wilayah administrasi kabupaten atau kota, itu menjadi kewenangan gubernur. Dan apabila itu hanya dalam satu wilayah kabupaten, maka itu menjadi kewenangan bupati. Jumlah orang yang boleh ada di dalam kendaraan yang dirubah bentuk ini adalah 5 orang yang dalam hal ini adalah pemilik barang. Jika dia lebih dari 5 atau dia tidak memiliki barang, maka di Terminal Noel Baki inilah menjadi tempat konsolidasi. Harapan dari Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat agar sedapat mungkin bisa mematuhi surat edaran dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Komisi 3 DPR Republik Indonesia menilai kepolisian di wilayah perbatasan membutuhkan dukungan yang lebih maksimal, mengingat tantangan geografis dan sosial yang cukup kompleks. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.